Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT ya guys. Yang baru datang saya ucapin selamat datang. Yang udah subscribe atau yang baru mampir nih di channel saya, silahkan tinggalkan komentar. Saya pasti datang kembali ke channel kalian buat sama-sama support. Oke guys, sepakat ya. Hari ini saya mau berbagi kasus ART Hongkong lagi guys. Begitu banyak ya guys ya kasusnya. Untuk apa sih saya berbagi kasus ini dengan kalian? Agar kita lebih bersyukur atas kondisi kita saat ini dan bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang mereka alami ya guys ya, untuk lebih berhati-hati lagi. Oke guys, ini dia kasusnya. ART Hongkong mengalami pelecehan seksual oleh majikannya sendiri dan berhasil menjebloskan majikannya ke dalam sel penjara. Gimana sih ceritanya? Yuk dengerin saya sampai selesai ya guys. Terima kasih. Oke guys, saya samarin nama korbannya dan nama bosnya ya guys ya, untuk lebih enak aja sih kita berbaginya, biar nggak salah sasaran gitu, cari aman aja. Oke, saya sebut Mbak Mina aja guys. Oke, Mbak Mina ini adalah buruh migran Indonesia yang berniat mencari pekerjaan di Hong Kong pada tahun 2017 guys. Mbak Mina ini terbang ke Hong Kong ya dengan nawaitu bekerja sebagai buruh migran di sini guys. Alhamdulillah Mbak Mina ini sampai Hong Kong dengan selamat dan dijemput oleh majikannya guys. Mbak Mina ini bekerja dalam satu rumah itu ada 3 orang guys. Yang pertama bos laki-laki yang kita sebut Singsang, bos perempuan yang kita sebut Dai, dan dia juga menjaga anak perempuan yang berusia 12 tahun guys. Udah gede sih ya. Jadi Mbak Mina ini bekerja menjaga putri mereka dan membersih rumah ya layaknya ART aja guys, membantu pekerjaan mereka. Mbak Mina ini datang ke Hong Kong pada tanggal 10 Desember 2017 guys. Nah, Mbak Mina ini memiliki kamar tidur sharing dengan putri mereka. Jadi kamar tidurnya ya ranjang susun guys. Jadi putrinya itu di atas, Mbak Mina di bawah gitu, dalam satu ruangan. Tapi perjanjiannya kalau kamar tersebut tidak boleh dikunci meskipun malam hari. Tujuannya agar mereka bisa memantau putrinya guys. Bagaimanapun juga meskipun sudah gede ya putrinya, tetap mereka juga ikut mengawasi putrinya. Ya barangkali kenapa ya guys, wajar. Karena kita baru bekerja, jadi kita belum dipercaya betul untuk bekerja mengasuh putrinya. Jadi setiap tidur ya kamarnya tidak dikunci guys. Nah, ini konflik mulai terjadinya guys. Ternyata guys, Mbak Mina ini tidak beruntung sesampainya di Hong Kong. Bos laki-lakinya itu nganggur guys di rumah. Ya, yang bekerja adalah istrinya aja. Pada tanggal 13 malam, itu 3 hari setelah Mbak Mina ini bekerja di rumahnya. Ternyata pada waktu tengah malam, bos laki-lakinya ini yang kita sebut Mr. Singh aja ya. Nah, Mr. Singh ini masuk ke kamar Mbak Mina ini. Pintu itu dibuka pelan-pelan. Dalam mereka itu kondisi tidur yang terlelap. Mr. Singh ini masuk dan kemudian kaget Mbak Mina ini. Ternyata tangan Mr. Singh itu meraba pahanya dan mulai ke atas sampai ke kepala Mbak Mina dan membisiki sebuah kalimat, "Selamat tidur." Osele. Osele itu dalam bahasa Hong Kong adalah saya mencintai Anda. Ya bagaimanapun juga Mbak Mina ini belajar di PT. Sedikit-sedikit bahasa Hong Kong ya Mbak Mina ini mengerti guys. Kaget Mbak Mina. Dengan ketakutan dia pura-pura tidur. Akhirnya Mr. Singh ini menutup pintu kembali. Hanya kejadian seperti itu saja. Ya Mbak Mina selalu berpikir positif, ya sudahlah. Bismillah aja. Tapi ketakutan itu ada dalam pribadi Mbak Mina sendiri. Dia mulai pertama kali bekerja dengan rajinnya dia itu karena memang dia niat bekerja guys. Hari-hari biasa ya tidak terjadi apa-apa guys. Jadi Mbak Mina itu mungkin ya sudahlah, melupakan kejadian yang sebenarnya membuat dia itu sangat takut. Pada tanggal 18-nya guys, 8 hari setelah dia bekerja, Mbak Mina ini ya biasa, pagi itu menyiapkan sarapan mereka. Setelah menyiapkan sarapan, mengantar putrinya sekolah, dan istrinya pun pergi bekerja. Awalnya, bos laki-lakinya juga keluar, ya jalan-jalan, mungkin membaca koran, bertemu temannya di luar. Dan alhasil nasib malang juga kembali menimpa Mbak Mina guys. Setelah bos laki-lakinya pulang, Mr. Singh ini memaksa Mbak Mina, menggeret Mbak Mina ke dalam kamarnya. Itu posisinya sedang berdua di rumah, putrinya belum kembali sekolah. Ya guys, apa yang dilakukan? Ya benar, Mbak Mina mengalami pelecehan seksual guys. Mbak Mina diperkaos guys. Dengan ketakutan tubuhnya tidak bisa melawan tubuhnya Mr. Singh yang pada waktu itu usia Mr. Singh ada 55 tahun guys. Mbak Mina ini pada waktu itu 27 tahun guys. Mbak Mina tidak bisa melawan
kekuatan fisik dari Mr. Singh ini. Dia meminta tolong sekuat tenaga untuk kabur, ternyata tidak bisa. Dan alhamdulillahnya guys, istrinya pulang. Istrinya pulang, Mr. Singh ini menghentikan aksi bejatnya ini dikarenakan mendengar suara istrinya itu pulang. Mbak Mina ini benar-benar ketakutan dan mengalami psikis yang saya harus bagaimana nih? Saya melaporkan, saya tidak cukup bukti karena bagaimanapun guys, pelecehan seksual di Hong Kong memang bentuk ilegal dan kriminalitas. Tapi kita juga harus memiliki bukti untuk melaporkan suatu tersangka ya guys ya. Kita juga harus memiliki cukup bukti. Sedangkan Mbak Mina ini berasal dari ya orang desa lah guys. Handphone pun pertama kali kerja juga tidak secanggih itu pada tahun 2017. Jadi keterbatasan alat telekomunikasi, terus terbatas teman yang belum banyak, melapor ke KJRI juga bingung, libur kerja juga belum. Jadi di tengah ketakutan Mbak Mina ini, ya Mbak Mina selalu berdoa untuk diberikan keselamatan. Mr. Singh ini dasarnya penjahat ya guys. Akhirnya tanggal 18 kemarin aksinya digagalkan oleh istrinya yang datang. Tanggal 19-nya dilakukan lagi guys. Pada waktu itu Mbak Mina bangun tidur bekerja, istrinya ya aktivitas biasa, istrinya pergi bekerja dan dia sedang mencuci piring guys posisinya. Mbak Mina itu kepalanya ditarik dari belakang, set, langsung didorong ke wastafel cuci piring dan dilakukan aksi bejatnya lagi, pelecehan seksual lagi guys. Ya kalian yang mendengar ini mungkin sudah 18 tahun pas ya guys, kita ambil hikmahnya aja. Saya bukan berbicara jorok ya guys, tapi benar-benar masalah pelecehan seksual ini benar-benar kita harus perangi. Pada saat itu Mr. Singh mengalami ejakulasi di tangan Mbak Mina sendiri guys. Akhirnya Mbak Mina memiliki sperma dari Mr. Singh tersebut guys. Kemudian Mbak Mina menaruh sperma dari Mr. Singh ini ke celana dalam Mbak Mina. Ini merupakan bukti yang bisa dijadikan untuk menjerat Mr. Singh. Allah Maha Adil ya guys. Allah membantu Mbak Mina saat itu. Pada tanggal 20 Mbak Mina ini berani untuk melaporkan ke KJRI untuk meminta perlindungan dan bantuan hukum atas pelecehan yang dialaminya. Gila guys, baru bekerja 10 hari, 2 hari berturut-turut dialami pelecehan, serangan seksual. Akhirnya KJRI ini pun saya salut, segera menolong Mbak Mina ini untuk melapor ke polisi Hong Kong guys. Langsung guys, pada tanggal 22-nya Mr. Singh ini langsung ditangkap di kediamannya. Dia mengatakan bahwa Mbak Mina ini yang merayunya, dan saya pun melakukan itu, memberikan dia bantuan $20.000 Hong Kong, sekitar 40 juta. Pembohong banget ya, udah pengangguran banyak tingkah lu Mr. Singh. Saya kesal. Jadi yang dialami Mbak Mina ini adalah depresi dengan sikap yang mudah tersinggung dan bahkan ingin bunuh diri guys setelah dilakukan uji forensik kepada Mbak Mina ini. Dan sperma itu menjadi bukti kuat Mr. Singh untuk menghadapi pengadilan. Akhirnya guys, kasus ini bergulir begitu lama sekali, 1 tahun Mbak Mina menantikan pengadilan untuk mendapatkan keadilannya. Akhirnya pada tanggal 22 Januari 2019, dari 2017 akhir sampai ke 19, 1 tahunannya guys, Mr. Singh ini dijatuhi hukuman 11 tahun penjara guys, dan denda beberapa uang, tapi tidak disebutkan nominalnya, tapi mudah-mudahan semoga uang ini bisa menjadikan Mbak Mina untuk modal hidup di tanah air untuk lebih baik lagi ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Mbak Mina ini? Saran saya untuk mbak-mbak yang baru bekerja di Hong Kong, yang masih potongan agent sebesar, ya waktu saya dulu hampir 36 juta guys, saya harus mencicil agent. Mungkin itu yang menjadikan kendala kalian, takut kepada bos kalau dilakukan pelecehan seperti itu, takut dipulangkan ke Indonesia dan tidak bisa membayar. Hai guys, jangan sampai seperti Mbak Mina ini. Uang bisa dicari, keselamatan kalian, masa depan kalian susah guys kalau sudah hancur. Jangan pernah takut untuk stop, cari bukti sebanyak-banyaknya. Kita ini harus berani menghadapi para pelaku pelecehan ini. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan kelemahan kita dan ketidakberdayaan kita. Seberapa kita takut, seberapa kita lemah, kita tunjukkan bahwa kita juga punya harga diri dan tegas dalam hidup. Jangan pernah takut. Jangan hanya karena kita sebagai ART di sini, kita mau jadi keset mereka, kita mau direndahkan sama mereka. Jangan. Kalian sama. Kalian memiliki hak hukum sama, kehidupan yang sama. Kalau misalkan kalian harus dipush dan dikembalikan ke Indonesia atau dipecat saat itu juga, kalau misalkan memang kalian terjadi pelecehan seperti itu, tidak apa-apa. Selamatkan diri kalian. Atau yang udah bekerja lama di Hong Kong dan mengalami kekerasan seksual ini, cari alasan untuk berhenti kerja kalau kalian tidak memiliki cukup bukti. Tapi selamatkan diri kalian. Oke guys, karena pelecehan seksual ini adalah penyakit guys. Kita tidak bisa menyadarkan mereka, tapi kita bisa mengcover diri kita untuk menyelamatkan diri dari mereka. Jangan sampai sudah terjadi ya guys, oke?
Ayo guys, kita perangi human harassment yang di luar sana masih banyak guys. Bentuk pengintimidasian dan diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, kecacatan, apapun itu bentuknya. Pencubitan, pencolekan, kekerasan. Kalian dilindungi, jangan pernah takut menyuarakan. Saya cantumkan di deskripsi saya nomor kontak yang bisa kalian hubungi kalau kalian mengalami human harassment atau pelecehan seksual seperti Mbak Mina ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan, dan jangan pernah takut. See you next video guys, bye bye.